Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septi Aulia dari Prodi IPA 2B. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai konsep ekosistem. Dan untuk teman-teman, tahu nggak sih apa itu ekosistem? Untuk penjelasannya, yuk simak videonya. Nah teman-teman, ekosistem itu adalah suatu organisme yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Ekosistem melibatkan hubungan kompleks antara organisme hidup satu sama lain dan dengan lingkungan mereka, termaksud faktor-faktor seperti iklim, tanah, air, sinar matahari, dan interaksi ekologis. Interaksi antara organisme hidup dan lingkungan fisik dalam ekosistem sangat kompleks teman-teman. Misalnya, tumbuhan membutuhkan sinar matahari, air, dan nutrisi dari tanah untuk tumbuhan, sedangkan hewan herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi, sementara hewan karnivora memangsa herbivora dan mungkin juga hewan lainnya dalam rantai makanan. Ketika organisme mati, dekomposan mengurai sisa-sisa organisme tersebut, mengembalikan nutrisi ke lingkungannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada ciri umum dari ekosistem. Nah, apa-apa saja sih ciri umum dari ekosistem? Yang pertama itu ada komponen biotik. Ekosistem terdiri dari organisme hidup atau komponen biotik. Ini meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi dalam ekosistem tersebut. Dan kedua itu ada komponen abiotik. Selain organisme hidup, ekosistem juga mencakup komponen abiotik, yaitu faktor-faktor non-hidup dalam lingkungan. Dan yang ketiga ada aliran energi. Ekosistem memiliki aliran energi yang terjadi melalui rantai makanan atau jaringan-jaringan makanan. Dan yang keempat itu ada siklus materi. Selain aliran energi, ekosistem juga melibatkan siklus materi. Materi organik seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air dikembalikan ke lingkungan melalui dekomposisi organisme mati oleh dekomposer. Dan selanjutnya tuh ada keseimbangan ekologis. Ekosistem cenderung menuju keseimbangan ekologis. Ini berarti bahwa populasi organisme di dalam ekosistem dapat berfluktuasi tetapi tetap relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Dan juga ada interaksi antar organisme. Organisme hidup dalam ekosistem saling berinteraksi. Mereka dapat bersaing untuk sumber daya seperti makanan, ruang hidup, atau pasangan. Dan terakhir itu ada skala. Ekosistem dapat ditemukan dalam berbagai skala. Ada ekosistem mikro seperti koloni bakteri dalam tanah, ekosistem sedang seperti hutan, dan bahkan ekosistem besar seperti lautan atau seluruh planet. Selain ciri umum ekosistem, ada juga komponen ekosistem teman-teman. Nah, dari komponen ekosistem ini ada dua komponen utamanya, yaitu komponen biotik atau organisme hidup dan komponen abiotik, faktor non-hidup dalam lingkungan. Nah, berikut penjelasannya mengenai dua komponen tersebut. Yang pertama itu ada komponen biotik. Nah, komponen biotik ini ada produsen dan konsumen. Nah, produsen itu adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri menggunakan energi matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri. Dan konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan harus mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Nah, konsumen ini ada beberapa kategorinya teman-teman. Nah, itu yang pertama ada herbivora. Nah, herbivora ini hanya memakan tumbuhan seperti hewan pemakan rumput dan serangga herbivora. Dan kedua ini ada karnivora. Konsumen ini memakan hewan lain seperti singa, serigala, dan elang. Dan ada omnivora. Konsumen ini memakan baik tumbuhan maupun hewan seperti manusia dan beruang. Dan ada juga detritivore. Konsumen ini memakan bangkai organisme mati seperti burung pemakan bangkai atau serangga pemakan bangkai. Dan terakhir itu ada decomposer. Adalah organisme seperti bakteri dan jamur yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi komponen kimia. Contoh pengurai itu termasuk cacing tanah, serangga pengurai, dan jamur pengurai. Dan yang kedua itu ada komponen abiotik. Dan di komponen abiotik ini ada iklim. Dan iklim itu mempengaruhi beberapa faktor iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan pola angin mempengaruhi jenis organisme yang dapat hidup dalam suatu ekosistem. Dan juga ada tanah. Sifat tanah seperti tekstur, kandungan nutrisi, dan keasaman
mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang di suatu wilayah. Dan juga ada air. Ketersediaan air dan kualitas air mempengaruhi keberadaan dari ekosistem hidup di ekosistem. Sungai, daun, dan lautan adalah habitat air yang paling penting. Dan juga ada faktor geografis. Faktor-faktor geografis seperti bentuk lahan, topografi, dan elevasi mempengaruhi pola aliran air, suhu, dan kondisi habitat di suatu wilayah. Dan terakhir itu ada faktor ketinggian. Ketinggian tempat juga mempengaruhi ekosistem ternyata teman-teman. Perubahan ketinggian dapat mengakibatkan perubahan suhu, tekanan atmosfer, dan komposisi udara yang mempengaruhi organisme hidup di wilayah tersebut. Nah, kedua komponen ini saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan ekosistem. Organisme hidup mempengaruhi dan beradaptasi dengan komponen abiotik, sementara komponen abiotik memberikan sumber daya dan kondisi yang mendukung kelangsungan hidup organisme hidup. Nah, di sini ada sedikit gambaran dari ekosistem. Ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rantai makanan dan apa-apa saja sih yang ada di dalam rantai makanan itu. Nah, di dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen, konsumen, dan deskomposer. Untuk di dalam produsen itu ada rumput, air, dan matahari. Sedangkan kalau di konsumen primer itu ada belalang, konsumen sekunder ada katak, konsumen tersier ada ular, konsumen final ada elang, dan deskomposer itu adalah jamur atau bakteri. Dan bagaimana sih cara tahapannya? Nah, yang pertama itu dari produsen. Di produsen itu kan ada rumput. Nah, rumput itu akan dimakan oleh belalang, dan belalang akan dimakan oleh katak, katak akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Dan ketika semua para konsumen ini telah mati, nah fungsi dari deskomposer yaitu sebagai pengurai. Nah, selanjutnya di sini ada juga jaringan makanan. Nah, bagaimana sih tahapan dari jaringan makanan ini? Nah, di dalam jaringan makanan itu ada yang pertama tumbuhan. Nah, tumbuhan ini akan dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan belalang. Dan kelinci akan dimakan oleh rubah dan elang, tikus akan dimakan oleh rubah dan elang, burung pemakan biji akan dimakan oleh ular, elang, dan rubah, dan belalang akan dimakan oleh laba-laba. Dan laba-laba akan dimakan oleh burung pemakan serangga dan ular. Dan burung pemakan serangga akan dimakan oleh elang dan rubah, dan ular akan dimakan oleh elang. Nah, untuk teman-teman, dari penjelasan yang baru saya sampaikan, tahu nggak sih perbedaan dari rantai makanan dan jaringan makanan? Nah, perbedaannya yaitu di rantai makanan, konsumen hanya dapat memilih satu jenis makanan saja. Nah, seperti contohnya tuh kan kayak ular itu hanya memakan katak di dalam rantai makanan. Sedangkan dalam jaringan makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen dapat memilih apa yang akan dimakan atau lebih dari satu jenis makanan. Nah, contohnya tuh kayak tadi kan, kalau di jaringan makanan ular bisa makan laba-laba dan burung pemakan biji. Nah, jadi perbedaannya itu dari konsumen yang memilih makanannya. Kalau di rantai makanan konsumen hanya bisa memilih satu, sedangkan kalau di jaringan makanan konsumen dapat memilih lebih dari satu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kali ini mengenai konsep ekosistem. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat buat yang menonton. Terima kasih.